Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung kembali program V-Newsroom edisi Senin 26 Mei 2025. Tunggu saja V-Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnawatania. Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Kepulauan Riau menyebutkan sebanyak 30 personel TNI akan dikerahkan dalam penjagaan di Kejaksaan Tinggi Kepri. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengeluarkan perintah penguatan pengamanan terhadap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Dalam surat keputusan tersebut, Panglima TNI memerintahkan pengerahan personel dan alat perlengkapan dalam rangka dukungan pengamanan terhadap Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Kepulauan Riau Teguh Subroto mengatakan, pihaknya masih mendata kebutuhan penjagaan oleh TNI untuk setiap Kejati dan Kejari di Kepulauan Riau. Teguh menyampaikan kebutuhan personel penjagaan ini menyesuaikan dengan kondisi kantor kejaksaan masing-masing. Untuk penjagaan di Kejati Kepri mencapai 30 orang personel TNI, sedangkan Kejaksaan Negeri di Kabupaten Kota Sekepri akan dikerahkan sebanyak 10 prajurit TNI. Pak, soal ini nanti kita lihat aja. Pak, soal kita udah Pak ya? Pengamanan TNI Pak. Kan berapa Gimana? Udah mulai Pak. Pengamanan TNI udah mulai. Sudah mulai. Berapa personil kita Pak yang di Kejati? Nanti masing-masing disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tidak bisa kan Batam dengan Natuna itu kan bisa. Tapi arahan daripada dari Pak Jaksa Agung untuk Kejaksaan Tinggi nanti maksimal 30 personil, untuk Kejaksaan Negeri adanya 10. Itu ya, oke ya. Informasi terkait penguatan pengamanan kejaksaan ini tertuang dalam Telegram Panglima TNI nomor TR-442-2025 tertanggal 5 Mei 2025. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Kepulauan Riau melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepri, terapkan restoratif justice atau keadilan restoratif untuk penanganan perkara pidana di wilayah hukum Kepulauan Riau. Penandatanganan nota kesepakatan atau MOU antara Kejati Kepri dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berlangsung di Gedung Daerah Kota Tanjung Pinang pada Senin 26 Mei 2025. Melalui MOU itu, Kejaksaan Tinggi Kepri menggandeng pemerintah provinsi dalam menerapkan restoratif justice dalam penanganan perkara pidana di wilayah hukum Kepulauan Riau. Kepala Kejati Kepri Teguh Subroto mengatakan, melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait, solusi berbasis kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dirancang untuk mengatasi akar masalah yang menjadi penyebab tindak pidana. Langkah ini diharapkan dapat mencegah para pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif dan berkeadilan. Teguh menjelaskan, para pelaku yang perkaranya diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice ini akan diberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan. Kita hadir, Pak. Kita hadir terhadap pelaku tindak pidana, latar belakang dilakukannya. Itu kita akan memberikan, tadi Pak Gubernur sudah menyatakan Pak Ketua DPRD memberikan keterampilan sesuai dengan keahlian, kemudian nanti mungkin ada modal untuk pelaku ini tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan. Jadi perhatian setelah adanya restoratif justice, dan kemudian ada pasca resto, bagaimana kita hadir untuk pelaku tindak pidana. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyambut baik kerjasama antara pihaknya dengan Kejati Kepri dalam penanganan perkara dengan pendekatan restoratif justice. Gubernur Ansar mengatakan, pasca penanganan restoratif justice tersebut, tugas pemerintah daerah adalah memberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan agar kedepannya para pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi. Kebijakan kejaksaan ini lebih komprehensif gitu ya. Jadi tidak berhenti pada penanganan RJ saja, tapi bagaimana pasca penanganan RJ masing-masing pihak itu tentu bisa melanjutkan kehidupannya ke depan lebih baik. Maka itu tugas kita bersama
Nanti bagaimana teknisnya kita akan dudukkan lebih teknis lagi. Mungkin beberapa yang pasca RJ ini kita lihat latar belakang masing-masing dan kita sesuaikan nanti dukungan apa yang kita berikan buat mereka. Bisa dalam bentuk pelatihan, bantuan modal usaha, dan juga mungkin bentuk-bentuk lainnya. Penandatanganan nota kesepakatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kepri, Sekretaris Daerah Kepri, Kepala OPD Pemprov Kepri dan jajaran Kejati Kepri. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Sebuah truk yang mengangkut besi tua hilang kendali hingga terguling di kilometer 10 Tanjung Pinang. Sebuah truk yang sedang mengangkut besi tua kehilangan kendali hingga terguling saat melintas di Jalan Adi Sucipto kilometer 10 Tanjung Pinang pada Senin 26 Mei 2025. Kecelakaan ini membuat kemacetan arus lalu lintas di kawasan tersebut hingga personel Satlantas Polresta Tanjung Pinang menerapkan sistem buka tutup jalan satu arah. Kadit Patroli Satlantas Polresta Tanjung Pinang Ibda Maldin mengatakan pihaknya menerima laporan tentang truk terguling tersebut pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Ibda Maldin mengungkapkan truk tersebut terguling bukan disebabkan oleh supir mengantuk, namun diduga karena kelebihan muatan akibat mengangkut besi tua. Dia menjelaskan truk tersebut awalnya melaju dari arah perumahan Pinang Kencana Jalan DI Panjaitan, hendak keluar menuju Jalan Nusantara, Kijang. Namun saat berada di Jalan Adi Sucipto, truk tersebut hendak menghindari kendaraan lain dan akhirnya terguling. Dugaan awal karena kelebihan muatan, karena dia terlalu berat. Kebetulan mobil berbelok arah dari sana untuk membawa besi tua, karena mobilnya nggak kuat, pas belokan dia masuk. Tapi untuk saat ini supir seperti apa? Supir dalam keadaan baik dan tidak ada korban jiwa untuk saat ini. Ini mobil akan kita derek ya? Untuk saat ini paling penanganan sudah memanggil kren alat berat untuk menarik mobil ini. Kita upayakan agar lebih cepat supaya jalan raya pun bisa lancar. Luka-luka tak ada Bang ya? Nggak ada, tidak ada korban jiwa, tidak ada luka-luka. Sopir pun dalam keadaan selamat. Personel yang kita turunkan untuk lalu lintas kita? 10 personil. Berarti buka tutup ya? Buka tutup. Agar jalanan tetap lancar. Beruntung peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa atau menimpa kendaraan lain. Kini truk yang terguling tersebut telah dievakuasi menggunakan mobil kren. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Sebanyak 200 anak dari panti asuhan yang di kota Tanjung Pinang menerima bantuan paket sembako dan alat sekolah dari Majestic Koi Farm. Ratusan paket sembako dan alat sekolah dibagikan oleh Majestic Koi Farm bersama Majestic Fast Ferry kepada 200 anak dari 6 panti asuhan yang ada di kota Tanjung Pinang. Pembagian ratusan paket sembako dan alat sekolah tersebut dilaksanakan di Tanjung Pinang City Center Kota Tanjung Pinang pada Sabtu 24 Mei 2025 kemarin. Owner Majestic Koi Farm, Adria Effendi menyampaikan bahwa kegiatan penyaluran bantuan kepada anak panti asuhan ini merupakan yang ketiga kalinya. Adapun bantuan sembako yang diberikan diantaranya beras, mie instan, telur, minyak goreng, dan peralatan sekolah. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk memperluas jangkauan penyaluran bantuan agar banyak masyarakat terutama anak panti asuhan dapat merasakan manfaatnya. Anak yatim bantuan anak-anak yang hadir hari ini kurang lebih 200 anak-anak yang terdaftar ya yang hadir ke sini. Ada berapa panti asuhan? 6 panti asuhan. Ini kegiatan yang berapa kali? Tahun ini ketiga ya. Tahun ini ketiga. Rencana nanti di Agustus ya. Planning kita masuk di Agustus masuk ke 4 kalinya. Semoga di akhir tahun juga nanti kita akan adakan lagi. Bantuan yang hari ini kita berbentuk tas, pensil, pena, perangkat sekolah ya. Ada juga sembako yang seperti beras, telur, indomie, minyak, susu, ya. Seperti itu.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Raja Ariza yang hadir membagikan bantuan tersebut mengapresiasi kepedulian Majestic yang terus peduli kepada masyarakat kurang mampu. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut harus mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah daerah, terutama di tengah badai ekonomi saat ini. Pemerintah Kota Tanjung Pinang ya memberikan apresiasi kepada Majestic Fast Ferry terutama dan juga Majestic Koi Farm ya. Pada hari ini mereka melakukan kegiatan sedikit memberikan bantuan ya kepada anak-anak yatim ya, kepada anak-anak pesantren ya, Kota Tanjung Pinang ya. Kami bangga sekali ya, mereka bisa menyisihkan sedikit pendapatan mereka untuk berbagi kepada anak-anak kita ya. Semoga kegiatan yang dilakukan ini dapat memberikan keberkahan bagi kita semua. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polresta Tanjung Pinang menertibkan 46 kendaraan bermotor yang terjaring razia balap liar dan pengguna knalpot brong. Kerap meresahkan warga sekitar dan pengguna jalan di Jalan Basuki Rahmat, Polresta Tanjung Pinang menindak pembalap dan pengguna knalpot brong pada Minggu dini hari 25 Mei 2025. Dalam video yang diterima VNews, puluhan remaja yang terjaring aksi balap liar itu terpaksa mendorong kendaraan mereka menuju Mapolresta Tanjung Pinang. Kasat Lantas Polresta Tanjung Pinang AKP Arbi Guna Bimantara mengatakan, dari hasil penindakan balap liar bersama POM TNI AL, setidaknya terdapat 46 pengendara yang menggunakan knalpot brong. Dia menyebut selain diberikan edukasi, kendaraan yang terjaring juga dikenakan sanksi berupa tilang, serta kendaraan akan ditahan selama 1 bulan di Polresta Tanjung Pinang. Kendati demikian, pihaknya akan tetap melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pengguna jalan dan pengendara yang masih bersekolah. Ini Satlantas Polresta Tanjung Pinang bersama POM Angkatan Laut, kami melaksanakan kegiatan penertiban balap liar maupun knalpot brong. Untuk pagi ini kita telah berhasil mengamankan 46 unit kendaraan roda 2. Rata-rata pelanggaran mereka adalah tidak memiliki SIM, tidak memiliki spion, knalpot brong, dan tanpa TNKB. Jadi kami dari Satlantas Polresta Tanjung Pinang mengimbau kepada orang tua agar melakukan pengawasan kepada anak-anaknya untuk tidak melakukan kegiatan yang kurang baik atau negatif. Kemudian untuk pelanggar kita kenakan sanksi tilang, nanti 1 bulan kemudian akan diselesaikan di pengadilan untuk pembayaran denda. Satlantas Polresta Tanjung Pinang mengimbau kepada orang tua untuk terus mengawasi anak-anaknya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNews Click untuk berita menarik lainnya.